Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi shahidan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Puji, puja serta syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi yang cerah ini kita dapat sama-sama berkumpul, bersilaturahmi dan bermuajahah dalam rangka kita mengikuti taklim pagi pada pagi hari ini. Salawat serta salam semoga tercurah pada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin wa hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, mobil khusus yang sama-sama kita muliakan guru kita Bapak Ustaz Kiai Haji Dr. Muhammad Haris Akal SHM, guru kita para Ustaz Kiai Haji Ahmad Jamil LC yang sudah berkenan hadir pada pagi hari ini. Alhamdulillah hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Bapak-bapak, Ibu-ibu, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali pada bulan ini, yaitu bulan Oktober. Setelah bulan lalu kita melaksanakan Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, bersamaan juga dengan memang waktunya pada saat pengajian. Jadi kita kembali sekarang untuk kita melaksanakan kegiatan taklim pada pagi hari ini. Hadirin jamaah sekalian, untuk membersihkan waktu maka sama-sama kita buka taklim kita pada pagi hari ini dengan baca Al-Quran dan doa agar kita yang hadir tetap diberi kekuatan iman Islam dan Allah SWT, diberikan rezeki yang cukup, yang barokah, dipanjangkan umur dan dimudahkan dalam segala urusan kita. Kemudian kita doakan juga kepada jemaah kita yang sedang sakit dan berhalangan, mudah-mudahan diberikan penyakitnya dan dimudahkan segala urusannya. Keluarga kita saudara-saudara kita doakan agar mereka diterima segala ibadahnya, iman dan Islamnya, diluaskan kuburnya, dilapangkan kuburnya, dimasukkan ke dalam surga. Kita doakan juga kepada saudara-saudara kita kaum muslimin dan muslimah di Palestina yang sedang berjuang saat ini membebaskan diri dari belenggu jajahan Zionis. Mudah-mudahan dalam segala urusannya dengan membawa iman dan Islam. Karena ini yang harus kita salahkan dan Nabi Al-Fatihah. Alhamdulillah. Terima kasih pada Bapak-bapak Ibu sekalian, dan terima kasih juga kami ucapkan kepada jamaah sekalian yang sudah berkenan hadir pada pagi hari ini, khusus guru kita selaku pemberi materi, itu Pak Kiai Haji Dr. Muhammad Sakam, dan juga guru kita Pak Kiai Haji Ahmad Jamil LC yang juga berkenan hadir pada pagi hari ini. Hadirin dan saudara, waktu bersama-sama kita ikuti kajian kita pada pagi hari ini kepada guru kita Bapak Ustaz Kiai Haji Dr. Muhammad Haris Akal SHM. Tes.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah. Wa bisanadil muttasili ila muallifi sahibil kitab Asy-Syaikh Muhammad Nawawi ibn Umar Al-Jawizil Karamah. Nafa'ana Allahu bihi wa bi ulumihi wa barakatihi fid dini wad dunya wal akhirah. Wa alihi wa masyayikhihi wa masyayikhina wa usulina wa li futuhil ilmi wal hikmah. Anna Allah yataghashahu min rahmati wal maghfirah wa yaj'aluna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana wa ya'maluna al-khairati fahtasabah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak Ibu, silakan kita baca halaman 77 ya. Halaman 77, 2 baris dari bawah ya. Tujuh, 2 baris dari bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yambaghi lil muqri ayyaqsida bit ta'limi ridallahi ta'ala anhu wa la yaqsida bihi tawassulan ila gharadin min aghradid dunya min malin aw riyasatin aw irtifa'in ala aqranihi aw sana'in indan nas aw safri wujuhin nasi ilaih. Wayam bagi dan siogianya lil mukri bagi orang yang membacakan Al-Quran. Dulu mukri atau qari kata ganti untuk ulama. Jadi kenapa disebut ulama qari atau mukri? Karena dulu Al-Quran tidak ada kecuali di dalam dada hati manusia. Jadi Al-Quran fi sudurin nas, dalam hati manusia. Jadi kalau dia mau mengajarkan Al-Quran, maka dia mesti membacakan. Ya, sehingga ada istilah talaki, ya, bertemu secara langsung dari mulut ke mulut, ya. Nah, sehingga ulama, guru disebutnya mukri. Kalau sekarang biasanya mukri itu orang yang membaca kitab sebelum guru membaca. Qari biasanya orang yang membaca Al-Quran dengan nagham, ya. Karena untuk guru sudah ada istilah ulama. Jadi ini sebuah peristilahan yang klasiknya, yang lebih dahulu adanya ketimbang kata ulama itu sendiri. Nah, siogiannya bagi seorang ulama, seorang guru, ustadz ayak sidabit ta'limi, bermaksud ia ketika mengajar ridhallahi ta'ala anhu, dengan karena ridho Allah ta'ala. Mengajar karena ridho Allah ta'ala.
wala yaksida bihi, dan dia tidak bermaksud dengan mengajarnya itu tawassulan ila gharadin min aghradi dunya, bukan untuk menggapai ya tujuan di antara tujuan-tujuan dunia. Ada gharad-gharad, kepentingan-kepentingan, min malin, dari untuk mendapatkan harta, nggak boleh ya, auria satin, atau mendapatkan kedudukan ya, kepemimpinan. Karena dia jadi ulama maka dapat ya ini dan itu ya. Awir tifa'in ala akranihi, atau niatnya itu supaya naik kedudukannya di kalangan sejawat, orang-orang yang sejawat, yang sedajar dengan dia. Au sana'in indan nas, atau bermaksud mendapatkan pujian manusia. Au sarfi wujuhin nasi ilaih, atau memalingkan muka manusia kepada dirinya. Maksudnya memberi pengaruh. Kan banyak ya ulama yang berpolitik. Jadi apakah ulama tidak boleh berpolitik? Boleh. Yang jadi maksud kajian kita ini mah bukan profesinya, soal hatinya. Bapak saya sekalian yang berbahagia, Ibu yang kami hormati, pagi ini tadi subuh saya di Pondok Indah. Di Pondok Indah setelah kajian itu ada kajian keliling dunia. Hari ini ke Timur Leste. Jadi kajian yang levelnya itu sudah internasional, karena Zoom-nya itu diikuti dari Spanyol, Amerika, Singapura, Malaysia, ya, Hong Kong, Jepang, ya, termasuk di Indonesia, semua itu ikut pagi itu. Dan bapak-bapak, ibu-ibu bisa mengikuti kajian tafsir ya setiap hari Minggu pagi ya di akunnya itu Pejuang. Yang ingin saya sampaikan tuh begini. Dia bilang orang yang bertemu langsung ya kepada narasumber yang ada di Timur Leste. Dia bilang orang di Indonesia itu kalau ya money laundry, apa Bu money laundry Bu? Cuci uang. Nah, nyuci uang itu bukan pakai rinso. Beda. Cuci baju. Nah, saya kaget kalau dia mengatakan cuci uang itu yang dilakukan oleh koruptor, yang dilakukan oleh orang-orang yang mencari keuntungan pada proyek-proyek negara. Itu kan kalau hartanya itu sampai triliunan, itu nggak bisa ditransfer. Kalau dia transfer, PPATK itu tahu, maka dia mudah untuk di borgol, KPK-nya itu mudah. Maka dia bilang yang paling memungkinkan itu menggunakan public figure. Siapa yang pertama yang disasar? Mereka artis. Artis yang flexing, dan ini kita nggak boleh suuzon ya, tidak semua. Artis yang flexing itu memang disiapkan dananya untuk menggambarkan kaya. Nah, uang itu dalam bentuk fisik dititipkan sama dia. Jadi usahanya usaha, naik mobilnya, pakaiannya. Ibu ini kalau kita lihat kehidupan dia dalam sependirian itu, bajunya berapa puluh juta, bawahannya, sandalnya, tasnya, ya Allah. Sengaja flexing itu untuk menutupi money laundry. Yang kedua siapa? Gila, kaget saya. Ustadz-ustadz muda yang sudah punya nama itu adalah kedok yang dipergunakan oleh orang-orang yang money laundry.
Kaget saya. Jadi jangan heran, jangan kaget gitu loh. Kalau public figure itu ditawarkan yang semacam itu. Nah, kalau dia ustaz gitu, kemudian melakukan hal yang semacam ini, ya Allah. Ya, bagaimana dia bisa membentuk, bagaimana dia bisa mengarahkan sebuah karakter uswah hasanah Rasul yang bagus, kalau dia sendiri sudah menjadi pelaku flexing. Dia sendiri adalah orang yang berkedok dengan money laundering. Iya. Ada juga ya orang yang berselingkuh dengan ilmunya. Kalau berselingkuh biasanya kan sama pacar ya. Ya. Kali ini sekarang ada orang berselingkuh dengan intelektual. Dan ini la ilaha illallah. Saya tadi mau pingsan, cuma saya pegangan ibu. Kaget gitu. Karena dia memang beliau ini yang pegang jaringan ya ulama-ulama di dunia ini. Ya. Nah, ini buat saya, Ustaz Jamil lagi dipesan nih, kalau ngajar jangan mengharapkan apa-apa, harta, kedudukan, ya, pangkat, penghormatan. Adapun orang memberi, tidak diminta tapi diberi, terima jangan. Terima. Yang nggak boleh itu ditarget. Kan ada tuh ya saudara kita sebelah sana daftar, untuk daftar itu bayarnya 20%. Dari mana 20%? Acaranya di ring mana? Ring 1 itu maknanya Jakarta. Ring 2 Bodetabek. Ring 3 Jawa Barat dan Banten. Ring 4 Jawa Tengah. Itu harganya itu ngilu juga ya. Dulu cuma wacana, ketika melihat itu, ya ampun, pantesan kok cepat banget gitu. Maka ibu sekalian yang berbahagia, ada mungkin saya pernah ngomongnya, kalau pengen belajar bagian yang semacam ini boleh, tapi kita nggak boleh ngomong sama orang. Artinya gini, dalam kitab Ta'limul Muta'allim, kalau kita mau berguru kepada seseorang, mau ngaji pada seseorang, maka kita tinggal di situ 2 bulan. Untuk melihat ini guru, ini ustaz, ini kiai, apa yang dia pelajarin ada nggak sama dia, sama keluarganya, kehidupannya, dengan masyarakatnya. Kalau ada, ngajilah. Jadi susah, kiai banyak, tapi untuk bisa mempertahankan ini konsep yang ikhlas semacam ini susah. Sampai saya bilang gini, kalau mau undang ustadz, mau guru, undang nih ngaji gini. Pulang jangan diamplopin. Jangan dikasih amplopin. Berapa lama? 6 bulan. Lama enggak? Kalau di bulan ke-7 dia masih datang, ngaji mah dia. Kumpulin tuh yang 6 bulan, kasih semua. Ibu berani nggak ngetes gitu? Khotib ya, kalau kita undang nggak diamplopin, besok giliran jadwal dia datang lagi nggak kira-kira? Rumit memang. Tetapi saya ingin mengatakan, penekanannya itu ketika saya mengatakan itu, saya sedang menekan sekuat-kuatnya apa yang ada di dalam diri saya. Ya, dan itu ulama-ulama dulu itu banyak. Seperti Muallim Syafi'i Hazami ya, Bapak Ibu sekalian. Dia naik mobilnya itu kalau udah wahing biasanya waktunya udah habis. Bapak Ibu, beliau dikasih BMW.
BMW itu kan cuma berempat. Tapi beliau dikasih sama jamaah kumpulan, kita membelikan kijang yang dipakai. Kenapa? Karena muatannya banyak, orang ikut kemana-mana. Saya termasuk sering ikut. Beliau kalau dari pagi sampai malam itu taruhlah acara 6 sampai 7. Dia ngitung uangnya itu gini, nih diambil. Matanya dia ke depan gitu, dibukain. Uangnya dimasukin ke kiri, kemudian amplopnya dibuang. Sudah berpindah jadi uang semua, baru hitung dia. Maka dia tidak tahu siapa yang ngasih setengah, ngasih sedikit, ngasih banyak, dia nggak tahu. Itu ternyata buat saya pengamalan yang paling efektif, sehingga kita ketika bertemu lagi muka kita sama aja sama siapa, karena kita tidak tahu siapa yang ngasihnya besar, siapa yang ngasihnya kecil, kita nggak tahu. Subhanallah. Dalam hati saya ini sederhana, tetapi ini pelajarannya menarik, menjaga ikhlas. Jangan orang ngasih ya terima, orang kita nggak minta. Tapi jangan menyebabkan orang itu mulia dari lantaran isinya besar. Ya, nah ini ustadz nih, makanya jadi ustadz nggak enak. Udah ibu nggak usah jadi ustadzah, nah, jadi biasa-biasa aja, ya. Beratnya. Wa ayyarfuqa biman yaqra'a alaihi wa yabzulan nasihat, dan ia berlaku lembut ya biman yaqra'u alaihi, ya dengan berharap orang yang membaca, yang belajar kepadanya. Ayyabzulan nasihata, memberi nasihat. Wa ayyu'adzibal muta'allima, dan mendidik orang-orang yang belajar itu alat tadrij, dengan cara berangsur-angsur. Jangan pengen bim salabim. Kalau sekarang kan serba instan ya. Orang bikin, kalau dulu mau makan mie-nya bikin bahan mie bu, terigu diadonin, kemudian sedemikian lama 1,5 jam baru bikin, baru bisa. Itu pun tunggu lagi sampai kering. Sekarang instan, mie instan, minuman instan. Bahkan orang yang tidak mau belajar pun beli ijazah pengennya instan juga. Jadi jangan heran kalau orang punya ijazah palsu. Jangan ingat yang macam-macam nih, ngomongnya keilmuan ya. Karena memang keinginan semacam itu, serba instan. Nah, belajar agama itu alat tadrij, dengan berangsur-angsur. Dia mesti mau tuh dari belajar, iqra dulu. Kalau dulu alif-alifan ya. Yang belajar alif-alifan siapa sih? Nah, yang kalau alif-alifan pasti udah tua. Ya. Kalau yang muda belajarnya iqra. Alif itu bener. Kalau alif-alifan plastik. Mobil bener. Mobil-mobilan plastik. Ya. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, nah harus belajar. Nggak bisa belajar itu instan, itu nggak bisa. Dia dengan tadrij. Kita bisa lihat umpamanya ya Bapak Ibu, pengharaman khamar di dalam hukum Islam itu nggak langsung dinyatakan khamar. Khamar itu haram. Sehingga sejarah menyatakan, menceritakan orang sholat, Nabi imam baca surat, baca Quran, yang lainnya ngobrol, yang lainnya ada yang mabok gitu. Karena dulu sholat boleh ngomong, sholat boleh mabok, karena Allah cuma mengatakan di dalam ayatnya itu bahwa khamar itu ada manfaatnya, ya, tapi lebih besar mudaratnya. Tapi tidak dinyatakan haram. Baru pada berikutnya
tidak boleh ya melakukan sholat wa antum sukara, kamu dalam keadaan mabuk. Boleh pada proses berikutnya, innamal khamru wal maisir wal ajsamu rijsum min amali syaitan fajtanibu, maka boleh totalitas. Nah, ini sebuah proses yang disebut dengan tadrij ya. Belajar itu mengikuti konsep Al-Qur'an, sedikit diamalkan ya. Bil adab bisaniyati, dengan adab yang luhur ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, mendahulukan adab ya, mendahulukan adab dari ilmu, karena yang memimpin kehidupan itu usahakan adab. Jangan adab menjadi kalah dengan ilmu. Saya kalau nggak salah ketika maulid di sini ini, ibu-ibu, bapak-bapak perhatian tidak? Ada dalam perspektif pendidikan itu, Bapak, ada kecerdasan intelektual. Ketika SD, STK, sekarang malah ada bimba ya, bimba PAUD gitu. TK, sekolahan banyak banget. Nanti mungkin apalagi namanya 2 tahun udah disekolahin. Ya, bimba, PAUD, TK, SD, SMP, SMA, S1, S2, S3. Ini kalau proses ini dilalui, maka dia pinter dan dia cerdas intelektual. Cuma cerdas intelektual tidak menjamin adabnya bagus. Ya, tidak menjamin gitu. Sehingga saya buat perbandingan gini. Kalau ada maling, ketangkep maling sendal, maling kotak amal, pasti 2. Pasti orang miskin pelakunya dan pasti pendidikannya rendah. Tapi kalau koruptor ketangkep, pasti orang kaya raya yang melakukannya dan pendidikannya S3. Semua koruptor itu sekurang-kurangnya magister S2, S3. Profesor doktor nyuri. Bahkan salah satu perguruan tinggi Islam di Sulawesi itu, sebagian tempatnya itu dipakai mesin pencetak uang palsu. Kenapa? Pinter, tapi tidak ada adab. Tidak ada kecerdasan spiritual. Nah, ulama mengajarkan, mengedepankan dengan bil adab bisaniyati, dengan adab yang luhur, yang bagus. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, terlebih lagi sekarang ini. Ibu-ibu biasanya yang paling ibu takuti apa? Dalam hidup ibu yang paling ibu takuti apa? Halo, ibu paling takut, saya kasih tahu nih, suaminya kawin lagi. Ini paling takut tuh. Bapak-bapak biar tahu. Ibu takut. Ketika dia mulai tua, mulai kerut, mulai ada flek, mulai kendor, dia udah pusing. Kalau suaminya bikin jas, ditanya buat apa jasnya? Ya, ini bukan orang sini, orang Gandaria 1 dekat rumah saya, Gandaria. Ibu lihat nih, orang yang cerdas tapi tidak ada kecerdasan spiritual, maka untuk mengatasi tua, flek, kerut, kendor, skincare. Dengan skincare orang bisa glowing. Ini saya ngapalinya lama banget nih, 3 bulan setengah nih. Nah, Bapak Ibu sekalian, biar glowing, kulit bisa naik, yang kendor bisa kencer, fleknya bisa hilang, kantong mata hilang, ya, jadi dahi semua. Maka skincare itu harus memilih serum. Tapi karena dia cuma cerdas otaknya, tidak cerdas spiritual, nggak penting harganya, yang penting bagus.
Padahal di situ serum itu umumnya menggunakan pankreas babi. Ya, menggunakan pankreas babi. Pipinya kenceng babi. Hidungnya jadi bagus babi, ya. Matanya jadi normal lagi. Kantong mata hilang babi. Payudaranya yang kendor karena punya anak kenceng lagi babi. Kalau suaminya ngelonin apa? Ibu ketawa boleh, tetapi mesti kita pikirin itu saudara kita, tetangga kita begitu skincare-nya. Kepandaiannya tidak memberi manfaat karena kecerdasan spiritualnya lepas dari dadanya. Betapa dia ketika dia sholat, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, kata malaikat, ente mutanajis, ente bernajis. Orang tahunya, coba Bapak Ibu tahu pasar Kebayoran Lama, kan ada flyover tuh. Saya ngajar di situ ada 2 majelis taklim. Itu kalau malam pulang di situ banyak yang mabok, minum mabok. Ibu bawain bakso. Nih bakso nih bang, gratis, nggak usah bayar, masih ngumpul. Seneng dia, terima kasih. Lagi mau dimakan cuma ada babinya. Ada babinya gitu. Dibanting nih. Lu kira gua begini makan babi? Marah, jalannya aja miring. Gua biar ke begini juga kagak makan babi, sekali lagi gua belah pala lu. Emang nggak boleh babi pak? Nggak boleh. Abang tapi mabok lain lagi. Nggak mau disalahin juga. Itu mah jelas, tapi di skincare. Nah, makanan. Orang bangga nih kalau ada makanan siap saji dari Korea, dari Jepang, dari Hong Kong, Amerika. Bahkan kalau sudah datang makan duluan, selfie. Udah datang duluan, makan duluan, enak. Jelas ramuannya beda. Bapak Ibu sekalian, semua pekerjanya itu orang Indonesia, bahkan menggunakan busana Muslim. Dia baru ketahuan Ibu sekalian, salah satu mie yang ngetop, yang jangan-jangan Ibu sudah peserta di dalamnya, ribut antara manajer dengan ownernya ribut. Baru dia kasih tahu ayamnya dari sini, mie-nya bikinnya di sini, tapi bumbunya itu dari sana, dan itu yang punya kandungan babi. Babi adalah senikmat-nikmatnya makanan. Orang Islam tolol, makanan enak haram. Ayo, siapa yang mau bantah? Jadi Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, kita ngaji ini bukan mencerdaskan intelektual kita, tapi mencerdaskan spiritual kita. Dan ini di masyarakat sepertinya biasa saja. Apa cirinya? Bangun malam cuma pipi. Ibu bangun malam nggak? Halo, bangun malam nggak? Ngapain? Susah. Jadi Bu, ulama mengajarkan kalau bangun malam susah. Kalau bangun habis pipi susah mau sholat, Ibu tanya. Dari pagi tadi pikirin makan apa? Makannya apa? Minumnya apa?
Karena input yang tidak sehat menyebabkan outputnya sakit. Kalau inputnya tidak halal, maka outputnya berat beribadah. Mudah, deteksinya itu mudah. Ya. Nah ini betapa kita diajarkan, ya, bil adabis saniyah. Wa yuqaddima fit ta'limil awwala fal awwal. Ya. Dan mendahulukan dalam mengajar itu al-awwal fal awwal. Yang pertama ya duluan. Gini Bu, kalau ngaji dulu itu namanya ngaji sorogan. Kalau ini namanya ngaji bandongan namanya. Istilah pesantren. Kalau ngaji sorogan, bacaan saya, Haji Habib Kiai ini sendiri-sendiri. Nah, kalau ada orang sorogan, apakah hafalan Quran atau membaca ya kitab teks nasar itu fal awal fal awal, yang duluan yang ngajinya di duluan, jangan dikasih orang lain berikutnya. Ya, itu nggak boleh guru itu pilih kasih. Wa yas'ala amman waba anhum, dan menanyakan yang tidak hadir dari mereka. Ini kalau ngaji kumpul nih, Ibu hari ini teman Ibu ada nggak yang nggak ngaji? Ada. Gurunya nanya, si Fulan kemana, si Fulana kemana? Gitu. Sunnah dong. Baik, guru yang semacam itu menjalin ya kekeluargaannya semacam. Ibu sekalian yang berbahagia, saya ketika mengaji sama Mu'allim Syafi'i Azami itu begini, salah satu cuman saya lupa waktu itu kajiannya, teksnya yang saya lupa, tetapi maksudnya kalau orang 4 kali tidak mengaji, maka hatinya itu sudah mati. Maka sunnah kita bertemu dengannya mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Teman Ibu nih 4 kali dia nggak ngaji, Ibu datang ke sana pakai baju hitam. Ya, Ibu salaman, Ibu bilang innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kira-kira Ibu mau nggak? Marah nggak yang begitu? Kalau ngajinya bareng nggak marah? Nggak marah. Kalau dia tahu emang supaya menghidupkan orang nggak boleh sampai mati hatinya itu, nggak boleh bolos lebih dari 3 kali. Nah, saya karena masih muda waktu itu, saya kelihatannya berturut-turut nggak ngaji. Coba Ibu yang datang ke rumah saya, Kiai Haji Muhammad Soleh Zawawi, ayahnya Ustadz Lutfi Zawawi, Ustadz Nunung Marzuki, kemudian ada 2 orang mengantar, bawa makanan dia, buah-buahan ke rumah saya, ketok pintu, waktu buka pintu, Assalamualaikum, saya jawab, Waalaikumsalam. Kiai Soleh Zawawi bilang, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Di depan saya. Karena saya ngajinya bareng sama Mu'allim Syafi'i Azami, saya diem aja. Dalam hati ini, emang gua lagi males. Yang masih muda, kadang-kadang kan begitu ya Bu ya. Lagi males. Itu dia pulang, tidak ada buahnya yang saya makan itu bisa merasa dulu. Perasaan saya janji itu sampai hari kiamat saya tidak akan bolos. Bener, saya nggak pernah bolos, kecuali saya sakit atau saya mati barangkali baru saya datang. Nah, jadi guru itu betapa menjalin silaturahimnya itu bukan basa-basi, jadi dia tahu benar yang ngajinya. Tanyain. Kalau kita kan yang kita tanyain apa? Bestie kita ya, siapa mana? Cuma bestinya doang ya.
Kalau guru nggak boleh. Yang ajang datang duluan, ngaji duluan. Ya, begitu juga kalau didekati tegur. Subhanallah, saya ditegur itu sama ayahnya Sanusi Sawawi. Subhanallah. Dan waktu itu saya masih jadi pengacara, baru belajar ngaji. Jadi saya belum baca teks itu belum bisa 100%. Jadi saya bukan ustadz yang dicetak dari nol, bukan. Saya pendidikan saya umum, Fakultas Hukum, jurusannya Perdata Barat, dan saya jadi pengacara, sudah punya anak 2 baru belajar. Ya, nah, tapi karena kesungguhan bisa. Saya di kampus, kalau lagi ngajar di kampus, kalau yang mereka penerimaan masih baru yang mau pindah-pindah fakultas karena fakultas ya IAT, ilmu tafsir dan Al-Quran dan tafsir itu mereka mau pindah, saya disuruh ngomong sama rektor gitu. Ya, penanaman motivasi, nggak jadi pindah mereka, ya. Jadi penting ya Bapak Ibu sekalian belajar, ya, termasuk menanyakan, seorang guru menanyakan kenapa nggak hadir. Jadi hadiahi, bawa tentengan, ya. Mulai berlaku hari ini ya. Hari ini mana yang nggak hadir nih? 1, besok nggak datang, 2, 3 nggak datang, nah keempatnya ibu datang. Ibu beliin salad, jeruk, ya, kue. Kalau nggak ada duitnya minta sama saya. Ya, datangin. Tapi ibu, assalamualaikum. Ibu bilang, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kalau dia ngajinya ini kan ngajinya bareng nih. Temennya bilang gitu marah nggak? Enggak dong, emang yang benar bolos gitu ya. Ya, subhanallah. Saya merasakan itu. Jadi pola ini benar nih yang diajarkan mereka. Qala ulama, berpendapat ulama, ya. Qala ulama'i ay ba'dul ulama'i wala yamtani'u min ta'limi ahadin. Jangan mencegah, ya, mengajarnya seseorang likaunihi ghairu sahihin niyati, karena keadaan yang tidak bagus niatnya. Oh, ya, ada orang mau ngaji, tapi dia mau ngaji tujuannya bukan karena Allah. Jangan serta-merta ketika itu, ya, guru nggak mau mengajar. Jadi ibu, sistem pendidikan yang modern di kampus-kampus itu, sebelum kuliah ada kuliah motivasi. Namanya kuliah motivasi. Bagaimana mengorientasikan pola pikir mahasiswa untuk setelah dia memperoleh kesarjanaannya mau apa. Di Rusia kuliah motivasi itu 6 bulan sebelum dia kuliah formal. Subhanallah. Dalam Islam itu juga diajarkan, cuma tidak pada model yang seperti tadi itu ya, kuliah motivasi. Tetapi di sini ulama dikatakan wala yamtani'u min ta'limi ahadin. Guru jangan mencegah mengajarkan kepada seseorang likaunihi ghairu sahihin niat, karena orang itu niatnya enggak sahih, enggak bagus. Ini kuliah motivasi itu gitu. Kamu dari mana? Dia mau ngaji. Saya mau nyorot kitab apa? Al-Amsilatut Tasrifiyah, Al-Jurumiyah, ya, Syarah Khailani, dan lain sebagainya. Tanya, ente dari mana? Dari sini. Gitu. Berapa umur ente? Orang tua tanya. Gitu. Banyak, salah satu pertanyaannya itu, ente kalau udah bisa nih baca kitab, ente nanti di masyarakat ngajar, ente dipanggil ustaz, orang cium tangan sama ente. Gitu. Ente sebenarnya belajar ini tujuannya apa?
Wah, saya malu Pak Ustadz. Saya malu tetangga-tetangga ngecelin keluarga saya. Saya pengen jadi orang alim, biar dia tahu bukan lu doang bisa. Gua juga bisa. Ini kan ghairu sahihin niyah. Dia belajar itu karena ingin balas dendam, keluarganya tidak dihargai karena pendidikannya tidak sama. Nah, guru yang baik, wah ini ngajinya jangan di sini, jangan bilang begitu. Tetap diajarkan, tapi motivasinya dilurusin. Ya, saya mengerti benar ini pendekatan tasawuf. Artinya tidak boleh seseorang mengajarkan kepada orang yang niatnya jelek. Itu sama saja berjualan golok kepada penyamun. Jualan pisau halal nggak? Halal kalau yang belinya ibu-ibu. Tapi jual pisau kepada perampok haram. Karena tujuannya belum tentu sama dengan ibu-ibu. Ketika orang itu mau menjual, kalau bisa dia mempengaruhi, maka dia mestinya dia pengaruhi. Gini Bu, dulu Sunan Bonang itu salah satu wali min auliyaillah ya, dari Wali Songo itu. Dia itu bawa keneron. Apa keneron? Kalau yang ngerti keneron pasti tua ya. Keneron itu seperti taplak, taruh baju, diikat, digemblokin. Apa bahasa Indonesia digemblokin? Nah, ketemu sama penyamun, tabut pedang. Dia tanya, hartane ponyawone. Maka Sunan Bonang bilang, ini jatuh opo nih, mau minta apa? Nah itu Arab jalur gitu. Ya, dikasih, ambil. Waktu dia mau pergi, saya ojo nganti bisa rugi ya Wak. Gue kepingin sing luwe gede saka iki ora. Mau yang lebih gede enggak, lebih mahal. Wah nggih, endi? Kilo. Pohon pinang buahnya berubah jadi emas semua. Kilo. Cumpun kabeh. Kilo gede timbang. Naik dia dimasukin semuanya pinang. Nggak bisa bawanya. Ya, orang dijemput kabeh. Orang kuat. Jalan. Ya wes, hati-hati ya. Oh, emas. Sampai sana dia ingat. Ngapain gua bawa emas berat-berat begini? Lebih baik gua belajar, mendingan bisa nepok. Kapan aja gua tepok. Walik dia. Nuhun pangapunten. Minta maaf. Dibawa nih maksudnya nih. Bawa ke pesantren. Diajari ibadah yang bagus. Niat diluruskan. Ya, diajarin bagaimana tawasul dan lain sebagainya. Ketika dia sudah bisa menepuk, maka dia sudah tidak ada selera lagi dengan dunia ini. Kenapa? Yang dia sudah asyik dengan takarrub ini. Coba kayak ibu-ibu nih, diajarin nepok ini. Pohon siapa aja ditepok. Ya Bu ya. Nah ini sebuah perumpamaan. Saya kagum gitu melihat perumpamaan yang terjadi pada orang-orang dahulu itu sabar gitu, nunggu, ini nggak beres nih. Tapi menurut dia ini bisa beres kalau dia mau ikut gitu. Gimana? Ada kuliah motivasi. Guru yang baik itu begitu. Nggak boleh dia pecah. Nggak boleh, dia justru seperti menghasut dan lain sebagainya. Subhanallah. Ya. Waqalu, dan mereka katakan,
talabnal ilma li ghairillah. Kami menuntut ilmu bukan karena Allah. Fa'aba ayyakuna illa lillah. Maka ya si guru itu mengatakan tidak mau ya. Enggak, aba ayyakuna illa lillah. Tidak mau dia kecuali tujuannya karena Allah. Maknahu karena akibathu ansara lillah. Akibatnya ya maknanya itu bahwa terjadi ya akibatnya itu buat harus karena Allah syara lillah ya, karena memang berubah harus menjadi karena Allah semata ya. Sabar jadi guru itu melihat orang yang niatnya belum bagus. Ini juga nih kayak ibu-ibu nih yang datang. Ini yang datang nih kalau dibelah dadanya nih, niatnya sama nggak kira-kira? Pasti bisa jadi beda-beda ya, tapi dengan ngaji gini, kasih contoh gini, maka dia bilang, iya ya, kalau melakukan sesuatu hendaknya harus karena Allah Ta'ala. Wa yambaghi an la yuzillal ilma, dan siogyanya ia tidak menghinakan ilmu. Fayadhhaba ila makanin yunsabu ila man yata'allamu minhu liyata'allamu minhu fihi. Maka dia berangkat menuju tempat yang disejajarkan orang yang belajar padanya pada tempat itu. Wa in kana al-muta'allimu khalifatan faman dunahu. Ya, sekalipun orang yang belajar itu adalah seorang khalifah, seorang presiden, pejabat. Faman dunahu ya, dan orang yang berjenjang di bawahnya. Jadi nggak ada bedanya ketika kita mendapati tamu, kita mendapati murid antara dia seorang khalifah atau dia tukang yang terendah, taruhlah cleaning service umpamanya. Ya, dia tidak boleh merendahkan. Ya. Jadi merendahkan orang yang belajar sama saja dia merendahkan ilmu yang dia belajar. Bapak Ibu sekalian, salah satu husulul ilm ya, bitaukiril ilmi wa ahli. Di antara mudahnya menghasilkan ilmu itu ketika dia bisa menghormati ilmu dan orang-orang yang berilmu. Kenapa sih kalau orang Betawi ya, maulidan, kiainya diundang, kalau ada 10-10-nya diundang semua. Kenapa? Itu bagian dari cara memuliakan ulama. Ya, memberikan, menghormati ilmu dengan menghormati ulama. Tapi kalau sekarang anaknya ditabok gara-gara ngerokok, gurunya dilaporin kantor polisi. Orang sekarang. Dulu nih, saya nih ngaji. Ya, karena saya bacanya bagaimana nggak bagus, sama tangannya tangan gini, sama guru ngaji gini. Panas bener, pulang nangis gitu. Lu yang salah. Orang tiap kita malah marah sama kita. Nggak pernah membela anaknya, tapi membela gurunya. Saya nggak tahu kena kemasukan setan mana orang sekarang. Kalau anaknya nangis, gurunya yang dimasalahkan. Kenapa? Karena sistem pendidikan itu dilakukan pendekatan formal. Pendekatan sebab akibat. Pendekatan hak dan kewajiban. Kalau gua udah bayar, lu mesti ngajar. Kalau gua udah nentuin, lu mesti bisa anak gua pintar. Nggak ada proses adab. Nggak ada kecerdasan spiritual. Semua pendekatannya formalistis. Jangan. Kalau kita pengen anak kita pintar, kalau kita pengen dia bermanfaat, kita pengen akhlaknya bagus, hormati guru dengan cara seperti menghormati guru. Itulah penghormatan kita terhadap ilmu yang kita pelajari. Ibu, saya di rumah
Seperti itu. Saya dengan santri saya tekankan betul. Ya. Ada orang bilang gini, Ibu mohon maaf. Kenapa kita mesti menekankan yang semacam itu? Ternyata kecepatan otak dalam belajar dengan kecepatan adab memberikan futuh ilmu kepada orang yang melaksanakannya, itu kecepatannya 1:10. Maksud saya gini, waktu saya mulai belajar wazan, belajar menghafal ya ilmu sorong, belajar ilmu nahwu, belajar ilmu alat yang berikutnya, termasuk belajar bagaimana arud, qawafi kalau baca nazom itu. Pada waktu itu Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, saya mungkin merasakan seperti halnya orang belajar gitu, susah amat gitu ya, susah amat belajar. Maka saya sering mendengar penjelasan semacam ini, saya bilang nih, kenapa gue mesti susah mau jadi orang pinter? Jadilah orang baik, karena orang pinter belum tentu jadi orang baik. Saya pikir masuk akal. Maka saya berkhidmat. Nah, jadi kalau berkhidmat itu karena saya pengacara, jadi saya kalau bikin konsep organisasi, nah, sekolahan bagian saya. Maka saya diangkat jadi sekretaris pribadi beliau itu 16 tahun. Itu kemampuan saya berkhidmat sampai mendirikan ya Ma'had Ali dan lain sebagainya. Itu ternyata orang yang 10 tahun lebih lama dari saya belajarnya dengan saya itu, saya merasakan itu ada kecepatan yang bisa melebihi dia. Kalau kitanya beradab, kalau kitanya jaga adab, dibandingkan sama orang yang mengandalkan otak, ngajinya benar-benar formal, yang seperti anak-anak sekarang sekolah. Subhanallah. Ya, nah ini karunia. Jadi Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, ayo kita punya anak, kita punya cucu, kita bilang ini. Kenapa mesti mengandalkan kekuatan otak? Bahwa sesungguhnya ilmu itu bisa diberikan al-barakatu bil khidmah. Keberkahan ilmu itu dengan kita berkhidmat. Jadi hormati guru, hormati pelajaran, buku, kitab, itu semua yang ternyata yang mempercepat kita jadi pandai, dan itu ya adalah konsep pendidikan ulama-ulama terdahulu. Saya kira ini Bapak Ibu sekalian, masih ada waktu, silakan bagi yang ingin ya menanyakan, baik yang dibaca sekarang ini atau di luar ini yang menyangkut masalah-masalah ya peribadatan ya, sepanjang saya bisa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya tadi yang di awal hanya pas training dari Sonsin dan Semarang ke Prancis mana, itu di saat seperti itu ketika mendapatkan suatu amalan, suatu ijazah, itu status ijazah itu gimana bagi yang menerima itu, bagi pemirsanya itu. Terus yang kedua, untuk yang berkaitan dengan masalah niat, saya niat dari rumah sholat ini fardhu muslimah. Sampai di sini saya rekam, terus saya rekam dan saya streaming ke YouTube. Alhamdulillah ada yang menyimak, terus sampai ke Thailand. Itu nanti statusnya saya menjadi termasuk dalam hadis man sana sunatan sunatan baik ajru baik sama nabi Arya sudah yang kiamat. Itu Iya. Kalau kita lihat di live streaming ya yang sudah jauh antar negara,
kita di Indonesia, saya sendiri sering kalau ada Darul Ifta di Mesir lagi membuat, ya mereka sedang bicara, saya suka ngikutin di Mesir, begitu juga di Yordan, ya Al-Urduni. Nggak apa-apa, boleh gitu. Termasuk, apakah itu termasuk yang boleh diamalkan ketika kita mendapatkan sebuah amalan atau sebuah pekerjaan, sebuah pemahaman. Orang kalau ulama-ulama dulu ketika dia pada zaman itu ya belum ada royalti, dia ketika dia mencetak itu maka dia sudah punya niat untuk disebarkan, untuk dibaca, untuk diamalkan. Itu niat ulama-ulama dulu. Anggap saja Ar-Risalah, kitab karya Imam Syafi'i pada abad-abad awal. Kenapa dia masih bertahan sampai sekarang? Karena Imam Syafi'i niatnya itu memang mau ditebal, ya supaya orang bisa tahu, bisa dicerdaskan dan bisa diamalkan. Nggak perlu lagi kita datang ke makomnya untuk minta ijazah. Walaupun tabarukan boleh kita datang ke Mesir, ya baca kitab Muallim Syafi'i Hazami termasuk seperti itu. Saya ketika saya ke Mesir, ke makam beliau, saya ittiba ngikut guru aja walaupun bego saya, ya di makam Imam Syafi'i. Tetapi pada dasarnya ittisalus sanad, ijazah ammah itu sudah berlaku karena dia waktu nyetak bikinnya itu memang sudah ijazah ammah. Emang mau dia niatnya buat orang. Begitu juga live streaming, kalau yang menyajikannya dia niatnya untuk diamalkan, sudah ada ijazah ammah, maka boleh diterima, diamalkan. Pendapat itu boleh. Ya. Karena live streaming ini jadi sebuah terobosan yang kita COVID-19 kemarin 2,5 tahun kalau tidak ada Zoom, tidak ada online ini, anak-anak sekolah 2,5 tahun gimana nggak sekolah? Nah, itu berarti kan itu cuma alat ya. Jadi fungsi alat itu bisa jadi perkembangan zaman akan berubah. Pada dasarnya ijazah ammah. Hanya kalau ingin mendapatkan ijazah khasah, dia mesti ketemu ya siapa kiainya yang mengantarkannya. Kalau ada ijazah-ijazah khusus, boleh dia bertemu. Ya, tapi kalau yang sudah ditulis di dalam kitab itu sudah ada ijazahnya secara otomatis. Yang kedua tadi apa? Apakah orang yang repost ya, kemudian memperluas jaringan dari sebuah kajian-kajian yang menarik, yang bagus, itu bisa menjadi sebuah ajakan kebaikan yang pahalanya itu tetap mengalir sama. Ya, sama seperti halnya juga keburukan yang diajarkan kepada orang lain, maka itu akan berlaku sama. Hadisnya jelas bahwa setiap kali ada orang yang membunuh, maka putra Adam, Qabil yang membunuh Habil mendapatkan rekening dosa. Karena itu adalah cikal bakal dari dia yang memulainya. Begitu juga dalam kebaikan. Ya, saya kira sama. Walaupun ya, mohon maaf nih ya, jangan disebut nama. Saya punya guru itu begitu, ngaji nih. Dia tidak mau memberi ijazah sebelum dari A sampai Z. Guru saya nih. Jadi kalau dia berhenti, belum khatam kitabnya, dia nggak mau tanda tangan dan tidak ada ijazah. Kalau ngajar, kebok sono lo ajarin. Saya diam aja. Tapi guru saya yang lain, Muallim Syafi'i Hazami, dia sekali duduk, niat belajar, gurunya ikat mengajarkan, ittisalus sanad, sudah bersambung sanadnya. Jadi guru juga punya sikapnya beda-beda gitu. Nah, silakan saja, itu spesialisasi dia itu. Ya, tetapi yang umum berlaku kaidah umum, setiap guru manakala dia mengajar
sebenarnya sudah niat untuk diamalkan. Jadi saya ikut mazhab yang murah aja, kasih aja. Siapa aja boleh mengamalkan. Sampun. Ada lagi ibu kemana? Waalaikumsalam. Dari sesuatu yang dikondisikan orang lain, jadi kita mengkondisikan diri dari yang dikondisikan orang lain. Jadi intinya kalau dikondisikan orang ini terlalu besar, maka mungkin tidak terlalu berubah atau makruh lah. Bagaimana kita mengkondisikan diri kita dari suatu sebab yang dikondisikan orang lain. Kalau kita memang makomnya sayangnya, makomnya awam, maka kita ikut saja kepada ulama yang sudah lebih dahulu mengkondisikan, yang sudah berijtihad dan sudah berfatwa. Kita ikut saja. Jadi kita mengkondisikan kondisi kita dengan kondisi ilmuwan, nggak apa-apa. Yang nggak boleh itu kita mengkondisikan kepada siapa saja orang yang dekat sama kita. Jadi tanpa ada seleksi nggak boleh. Jadi bagus ya. Sehingga kenapa bagi orang awam wajib bermazhab? Pada dasarnya bermazhab itu tidak wajib. Tetapi kekhawatiran orang tidak bermazhab jadi salah, ya, maka sadduz zari'ah dalam usul fikih itu hukumnya wajib. Nah, sudah saja kaidah mengatakan mala yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib, ya. Sesuatu yang tidak sempurna kecuali ada sesuatu, maka sesuatunya dianggap wajib. Kita nih hafal Quran enggak, hadis enggak pakai mazhab itu, cuma lulusan dari UIN menganggap bermazhab, maka yakinlah kita celaka. Nah, jadi wajib bermazhab, padahal kondisi awalnya tidak wajib. Bermazhab itu tidak wajib. Tapi kondisi itu dirubah dalam sebuah konteks pemahaman, tidak sempurna tanpa ada penyempurna, maka penyempurnanya juga jadi wajib juga. Maka kita mengkondisikan menjadi pengikut orang yang sudah mengkondisikan sesuatu wajib. Ya, saya kira itu. Ya. Ada lagi ibu? Ibu-ibu mah udah paham. Saya nggak tanya makanya ibu-ibu. Ya, alhamdulillah mukanya cerah-cerah. Pulang-pulang, mudah-mudahan rezekinya banyak. Amin. Yang aminnya kenceng, dapatnya duluan. Baik. Ya, silakan ada lagi. Kita cukupkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wal mu'afata daimah fid dini wa dunya wal akhirah. Allahumma 'allimna 'ilman yuwafiq wa ilman wa wujid lana lisana sidqi fi ibadik. Allahumma lakal hamd wa ilaikal mushtaka wa antal musta'an. Nasta'inuka ala fasadin fina wa nas'aluka salaha amrina kulli. Nas'aluka salaha amrina kulli. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.